Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita awali perjumpaan kita pada hari ini, meskipun Pak Wahib tidak bisa datang langsung di kelas, tapi kita belajar lewat video pembelajaran ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab khiyar. Tahukah kalian apa itu khiyar? Tahukah kalian apa gunanya, apa manfaatnya mempelajari khiyar? Bagi diri kalian sendiri adalah kalian nanti bisa mengetahui manfaat khiyar. Kemudian manfaatnya untuk orang-orang terdekat kalian. Nanti sampaikan ke orang-orang terdekat untuk mengetahui berbagai macam khiyar. Lalu setelah itu kalian nanti bisa menggunakan khiyar tadi ketika sudah mengetahui untuk memperdalam ilmu dalam hal masalah muamalah, terutama dalam hal jual beli. Anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menganalisis tentang ketentuan jual beli, khiyar dan qirat. Kemudian selanjutnya adalah menyajikan tata cara pelaksanaan jual beli, khiyar dan qirat. Nah, anakku semuanya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian khiyar. Khiyar itu apa sih? Pengertian khiyar adalah, kalau menurut bahasa pengertian khiyar adalah memilih atau pilihan yang terbaik. Kalau menurut istilah, khiyar itu didefinisikan sebagai hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Jadi si pembeli ini mau meneruskan atau tidak jual belinya, di situ dijelaskan di dalam bab khiyar. Kemudian tujuan disyariatkannya khiyar itu apa sih? Tujuannya tidak lain adalah agar penjual dan pembeli dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya supaya akhirnya tidak ada penyesalan di kemudian hari dalam jual beli mereka. Jadi diberi kesempatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk menentukan jual belinya tadi. Kalau dirasa dalam jual beli itu ketika masih dalam masa khiyar ada hal-hal yang kurang pas, ada cacatnya barang atau yang lain-lain, maka ada kesempatan untuk membatalkan jual beli tersebut sehingga kerugian bisa dihindari. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum dari khiyar. Dalam syariat Islam itu khiyar itu hukumnya bagaimana? Apakah boleh, apakah haram, apakah mubah atau apa? Kita coba telaah dari segi hukumnya. Hukum khiyar adalah mubah atau boleh. Jadi ketika kita jual beli itu kita boleh khiyar, meneruskan atau membatalkan jual beli sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu wa anta bil khiyari bikulli sil'atin ibta'taha thalatha layalin, rawahu al-Baihaqi wa Ibnu Majah. Artinya engkau berhak memilih dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Jadi boleh melanjutkan atau boleh tidak. Biasanya kalau dalam toko-toko sekarang itu ada perjanjian begini lah, itu salah satu dari bentuk khiyar.
setelah kita mempelajari tentang apa itu khiyar dari segi bahasa, dari segi istilah, kemudian hukumnya bagaimana. Sekarang kita akan masuk ke pembagian atau macam-macam khiyar. Apa saja sih khiyar itu? Yang pertama, khiyar ada namanya khiyar majelis, yaitu memilih meneruskan atau membatalkan ketika penjual dan pembeli masih di tempat jual beli tersebut. Jadi ketika kalian melakukan pembelian suatu barang, di situ antara penjual dan pembeli masih di tempat, maka itulah namanya khiyar majelis, belum berpisah antara penjual dan pembeli. Bila keduanya telah berpisah, maka khiyarnya tidak berlaku lagi. Hak untuk membatalkan atau meneruskan itu tidak berlaku lagi ketika antara penjual dan pembeli sudah berpisah dari tempat jual beli. Itu namanya khiyar majelis. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqo, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, dua orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan khiyar selama keduanya belum berpisah dari tempat akadnya. Jenis-jenis khiyar selanjutnya adalah, atau macam-macam khiyar selanjutnya adalah khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat ialah hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu. Jadi ada syarat-syaratnya. Bila syarat tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap batal. Syarat masa khiyar paling lama adalah 3 hari. Dan selanjutnya ada lagi khiyar, yaitu khiyar aib. Khiyar aib bagaimana? Khiyar aib adalah hak untuk memilih atau meneruskan. Hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan akad jual beli sebab ada cacat barang yang diperjualbelikan. Jadi ketika jual beli itu belum diketahui cacatnya di mana. Nah, ketika ternyata sudah diteliti, oh ini kelihatan ada ini ada cacatnya begini. Jadi dari pihak pembeli boleh untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Nah, di sini diberikan hak namanya khiyar aib. Selanjutnya, macam-macam khiyar selanjutnya ada yang dinamakan khiyar ru'yah. Apa itu khiyar ru'yah? Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku, terus dilanjutkan atau batal dalam jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek, atau dalam bahasa Arabnya mabek, yang belum ia lihat ketika ia melakukan akad secara langsung. Jadi dia tidak melihat barangnya itu bagaimana. Lah, praktek dalam pelaksanaan khiyar itu bagaimana? Tentunya khiyar itu hubungan secara langsung dengan jual beli, bagian dari jual beli. Ketika kita menjual atau membeli sesuatu, itu nanti akan ada di situ pelaksanaan khiyar. Nah, jual beli sendiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan prinsip saling menguntungkan. Harus saling menguntungkan, si penjual dapat untung, si pembeli juga dapat untung. Tidak boleh merugi salah satu. Apabila terjadi kerugian pada salah satu pihak, maka jual beli sebaiknya dibatalkan. Dan jika diteruskan, sebaiknya dicarikan gantinya yang lebih baik, sebagaimana dianjurkan Rasulullah SAW
dalam dawuhnya, yaitu man akola nadiman akolallahu athrotahu. Artinya barang siapa yang membatalkan jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan menghindarkan dia dari kerugian usahanya. Jadi jangan sampai satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan, khususnya si pembeli harus sebagai konsumen harus terlindungi hak-haknya. Jangan sampai dia menjadi rugi. Setelah mengetahui tentang khiyar, terus kemudian bagaimana khiyar itu dilaksanakan, macam-macam khiyar, maka di penghujung ini kita akan membahas tentang berbagai macam hikmah disyariatkannya khiyar dalam jual beli. Apa saja itu? Yang pertama, untuk menghindari terjadinya penyesalan. Penyesalan ini bisa jadi dari pihak penjual, bisa jadi dari pihak pembeli. Maka harus betul-betul teliti dalam melakukan proses jual beli. Kemudian hikmah khiyar yang kedua yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan. Kalau orang misalkan si penjual mau menipu tetapi masih ada khiyar, misalkan di situ masih ada masa tenggang ya kalau sekarang itu, maka ketika barangnya tidak pas bisa dikembalikan kepada penjual, tergantung di situ kesepakatannya bagaimana. Yang ketiga, hikmahnya diantaranya yaitu mendidik penjual dan pembeli supaya bersikap hati-hati, tidak sembrono, tidak gerusa-gerusu, tidak kalau bahasa sekarang itu tidak harus cepat-cepat. Bahasa santrinya itu istiqjal ya, karena ada kata-kata al-istiqjal minas syaiton. Cepet-cepetan atau gerusa-gerusu itu adalah dari sifatnya setan. Kemudian hikmah khiyar yang selanjutnya yaitu untuk menumbuhkan sikap toleransi antara penjual dan pembeli, saling menghormati. Si penjual menghormati haknya pembeli, begitu pula si pembeli menghormati haknya penjual. Jadi tidak main menang-menangan sendiri. Itulah tadi anak-anakku semuanya di antara berbagai macam hikmah dari disyariatkan. Dari berbagai macam ulasan tadi, anak-anakku semuanya sudah kiranya bisa dimengerti tentang pembahasan khiyar dalam jual beli. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan muamalah jual beli sesuai dengan syariat, sesuai dengan syarat dan rukunnya jual beli, sesuai dengan syariat atau aturan-aturan ditetapkannya khiyar, yang mana semuanya akan tertuju pada satu titik, yaitu penghambaan kita kepada Allah dalam bermuamalah. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga pada umumnya untuk kalian semuanya. Nanti apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya sendiri, Pak Wahib, atau nanti bisa dicari referensinya di berbagai macam platform media sosial atau buku-buku di perpustakaan atau yang lain. Sampai jumpa anak-anakku semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.